Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bertemu lagi dengan aku Novita Nasari. Nah Bunda, kali ini di video kali ini aku mau lebih mendalami tentang Little Habit. Buat Bunda semua yang masih ragu-ragu, menimbang-nimbang mau beli atau tidak, maka akan aku berikan banyak informasi di video kali ini ya. Jangan lupa nonton sampai selesai dan like, komen, dan juga subscribe dan share ke seluruh media sosial milik Bunda. Oke, langsung aja ya. Oke Bunda, langsung aja ke buku Little Habit. Apa aja sih yang Bunda dapatkan ketika Bunda order Little Habit? Yang pertama, Bunda dapat container box, itu seperti mobil-mobilan seperti ini, dan ini bisa untuk mainan anak-anak dan juga menyimpan buku ketika Bunda belum memiliki rak. Itu kalau belinya satu set full ya. Terus Bunda juga dapat yang namanya ukuran poster untuk mengukur tinggi badan anak. Terus juga Bunda mendapatkan satu kotak puzzle, itu isinya banyak banget puzzlenya. Aku liatin ya. Nah, kotak puzzlenya seperti ini. Ini tuh berlapis-lapis, banyak banget lapisannya. Nah, jadi anak-anak bisa belajar tentang tubuh anak-anak, organ-organ tubuh itu di sini. Ini dapat banyak banget puzzlenya nanti. Dan aku suka banget, dan dia juga suka main ini sampai habis, sampai setebal ini dia main. Mau coba main? Iya. Sini. Nah, ini dia suka main. Nah, terus Bunda juga akan mendapatkan buku catatan atau parents note khusus untuk Bunda. Selain setiap buku Little Habit ini juga ada parents note-nya sebenarnya di belakangnya ini. Nah, di sini setiap buku itu memiliki parents note, tapi kita diberikan satu buku khusus untuk parents note. Kayak gini bukunya. Aku kasih lihat ya. Nah, buku ini itu buku untuk ayah dan bunda. Ini bukunya nggak board book ya, bukunya kertas biasa, karena ini memang untuk pegangan kita sebagai orang tua. Aku juga banyak belajar banget dari buku ini. Dan buku Little Habit ini merupakan buku yang dihadirkan untuk menjawab kegelisahan banyak para bunda dalam perannya mendidik anak-anak di rumah, dan juga dalam menciptakan anak-anak yang suka membaca sejak kecil. Jadi buku ini tuh bagus banget. Nanti aku akan review secara keseluruhan. Oke, langsung aja. Nah Bunda, seperti inilah sih ya aktivitasnya ketika main puzzle Little Habit. Kakak suka ya? Iya. Adik. Iya, ini puzzle-nya tuh banyak banget dan berlapis-lapis kayak gini. Dan ini tempatnya jangan sampai hilang ya. Dan ini tempatnya lumayan kuat sih kardusnya, jadi nggak cepat rusak gitu. Dan ini juga tebel. Ini robek karena memang dari awal beli udah kayak gini. Nah, ini sampai rusak, ini sampai aku lem-lem biar tetap bisa ketutup gitu loh Bun. Sampai segininya aku menjaganya. Oke. Nah Bunda, buku Little Habit ini aku mau review yang dari buku seri ibadah ya. Buku ini nggak buku jilid pertama ya. Jilid pertama tuh yang bahasa Inggris. Nah, di seri ibadah ini kita mengenalkan anak tentang keesaan Allah, keajaiban Allah, keberadaan Allah itu dengan cara yang sangat unik gitu. Dengan cara yang anak-anak banget gitu, dan mudah dipahami anak-anak. Dimana di sini Abi, sapi, dan kuda, mereka kan teman baik. Mereka tuh ada di dalam sebuah buku, di dalam sebuah luar angkasa yang sangat hebat banget. Nah, di sana tuh ditampakkanlah kekuasaan Allah menciptakan langit, bumi, dan mengatur segala planet-planet agar tidak bertabrakan, seperti itu. Keren banget ya, Masya Allah, luar biasa. Mereka berputar di jalurnya masing-masing, seperti itu. Dan di sini juga dijelaskan tentang gimana hujan turun dari langit, tidak menyakiti tubuh manusia, padahal jatuhnya sangat tinggi banget. Itulah kekuasaan Allah di sini ya. Nah, di sini ada tumbuhan, menciptakan tumbuhan. Dan selesai. Dan ini tuh singkat-singkat tapi full color, tapi pesannya dapat kayak gitu.
Nah, di setiap buku selalu ada alhamdulillah dan bismillah ya di awalnya. Dan ini catatan untuk kita para orang tua. Itu deh. Oke Bunda, yang kedua adalah buku Little Abid. Nah, buku Little Abid di sini adalah General Value. Oke, General Value ini juga bukan jilid pertama, ini jilid ketiga kalau nggak salah ya. Jilid kedua ya, jilid kedua. Di sini aku anak penyayang. Anak-anak tuh kan sering banget ya egois, terus kayak nggak mau ngalah, terus pelit gitu. Nah, di sini diajarkan bagaimana kita tuh harus saling tolong menolong, saling menyayangi. Nah, ini diceritakan Abid itu membantu si burung pipit yang sedang terluka tersangkut benang layangan. Lalu dia memberikan makan kucing, memberikan kucingnya makanan, padahal si kucingnya ini nabrak Abid gitu, yang sedang mengejar tikus. Terus di sini Abid membantu binatang lain. Nah, ini di sini si Mimi diceritakan juga bagaimana Abid itu enggak segan untuk minta maaf ketika dia memang bersalah, dan berterima kasih ketika Mimi membantunya kayak gitu, saling berterima kasih dan minta maaf. Nah, ini udah dicoret-coret anak-anak ya, tapi nggak apa-apa gitu, namanya anak-anak ya, jadi nggak usah khawatir bukunya takut rusak atau gimana, ya biarkan aja mereka berkreasi gitu. Tetap harus dikasih tahu kalau kayak gini tuh nggak baik. Nah, sini juga Abid membantu Bunda buang sampah tuh. Dan Abid minta maaf ke Kak Hakim kalau Abid tuh ribut. Selesai deh Bun. Nah, pagi harinya Abid bangun dengan bahagia. Alhamdulillah. Di sini juga ada notes buat ayah dan Bunda. Nih, basic knowledge. Nah, basic knowledge ini diceritakan tentang, ini pakai bahasa Inggris ya. Nah, Bunda kalau ngerasa kayak aduh aku tuh nggak bisa bahasa Inggris Bun, kok ribet banget sih pakai bahasa Inggris, tenang Bunda, di penanya itu ada bisa diartikan ke bahasa Indonesia kalau pakai penanya, seperti di tutorial penggunaan pena ya, bisa lihat video aku sebelum ini. Nah, di sini diceritakan Abid bermain di pantai dengan sapi, kuda, dan keluarganya ayah. Nah, di sini tentang tekstur ya, mengenal, I learn about tekstur. Dia mengenal tekstur itu kayak gimana. Terus Abid tanya ke Kak Hakim kok tangan Abid keriput ya? Iya, itu normal karena terlalu lama di dalam air, itu tidak masalah. Nah, karena tangan Abid keriput dan kesat, jadinya bisa dia nangkap ini apa sih namanya? Minuman dengan baik. Kayak gitu. Nah, ini dijelaskan kenapa tangannya jadi keriput kayak gitu sama Kak Hakim. Dan di sini juga dijelaskan kalau punggung kuda kok halus ya, ini lembut kayak gitu ya, belajar tekstur. Terus di sini juga si Abid menyelam sama ayahnya dan melihat kulit lumba-lumba itu halus seperti itu. Dan kulitnya kura-kura kasar kayak gitu ya. Dan ini ada landak itu tajam, akhirnya sapinya kesakitan deh. Dan ini bermain pasir. Selesai deh. Nah, di sini juga alhamdulillah, dan di sini ada parents note, selalu ada catatan untuk kita. Kayak gitu Bunda. Dan yang terakhir aku mau review tentang ke life skill. Nah, life skill ini aku mau nunjukin tentang gigiku sehat. Nah, gimana kita ngajarin anak-anak tentang hidup sehat dengan cara selalu menjaga kebersihan gigi. Nah, di sini dijelaskan gimana Abid bertemu dengan raksasa gigi. Lalu raksasa gigi bercerita tentang keadaan teman-temannya dan berkenalan tentang gigi seri, geraham, dan fungsi-fungsinya. Lalu gigi itu bercerita dia sedih karena kalau nggak membersihkan gigi banyak kuman yang akan merusaknya seperti itu. Dan makan makanan sebelum tidur itu tidak baik. Adik-adik permisi. Nah, jadi kita di sini berceritanya sangat, aduh ya, Ade, jangan diinjak. Ya gini ya Bun, jadi aman banget kalau board ini itu. Nah, di sini dijelaskan mereka kuman gigi sangat Kakak. Nah, di sini tuh dijelaskan kalau sebelum tidur makan makanan manis itu harus boleh, tapi harus gosok gigi setelahnya, jangan lupa. Dan di sini dijelaskan juga kalau Gugun itu lupa menggosok gigi, akhirnya banyak kuman gigi yang merusak giginya.
Gigi itu senang sama makan makanan, tetapi makan makanan sehat ini juga sangat bagus untuk pertumbuhannya. Yang penting harus rajin gosok gigi. Tidak lupa menggosok gigi dan menjaga kebersihan. Dan jangan lupa periksa ke dokter setiap 6 bulan. Seperti itu. Dan di sini ada parents note juga. Oke, selesai ya, Bun. Nah, di sini aku udah acak karena aku nggak rapi ngembaliinnya lagi. Nah, ini buku lengkapnya. Jadi seri ibadah itu ada totalnya ada 4 buku warna hijau ini, 4 buku hijau. Lalu ini seri General Value itu ada 1 2 3 4 5 6 7, dan seri apa namanya life skill itu ada banyak sih. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, dan basic knowledge ini dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 juga. Jadi banyak banget ya, Bun, totalnya. Dan 1 buku untuk catatan untuk ayah dan bunda. Ini bukunya. Nah, Bunda, buku Little Abid ini tuh udah bener-bener awet banget karena kan aku sering bacainnya sebelum tidur ya. Terus jadi kayak kelipat-lipat, keinjek-injek tuh aman banget, walaupun tetap ada mungkin sedikit kerusakan tuh seperti ini yang nggak masalah banget gitu kan. Dan ini bener-bener awet banget. Iya sayang, apa nak? Kita akan mendapatkan semua yang Bunda butuhkan sebagai orang tua dengan menghadirkan Little Abid ini. Buku Balita Cerdas dan Soleh ini hadir untuk menjadi sahabat anak-anak kita di rumah. Little Abid hadir menggabungkan konsep pendidikan anak dalam Islam dan perkembangan keilmuan modern dengan gaya tutur bercerita yang penuh imajinasi. Little Abid adalah jawaban untuk berbagai kebutuhan orang tua dalam perannya dalam mendidik anak-anak. Little Abid menjadi alat bantu orang tua dalam menyiapkan pola pengasuhan. Nah, Little Abid ini mengusung konsep positive parenting, more powerful parenting with heart. Oke, Bun, jadi setiap bukunya dilengkapi dengan parents note yang seperti aku jelasin tadi di awal, dan juga tips-tips yang sangat aplikatif. Dan ini ada 4 seri ya, Bun. Basic knowledge, general value, ada apa sih yang hijau ini? Spiritual value, dan life skill. Ya, bukunya itu bisa dibaca dengan pena Hafiz. Pena Hafiz ini bisa membacakan buku menjadi 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di beberapa buku Little Abid ini memiliki posisi penting dan jarang loh dibahas di buku-buku anak lainnya. Yang pertama itu ada buku yang secara khusus membahas tentang konsep seks edukasi untuk balita dengan cara yang santun dan mudah dipahami. Itu ada di buku Aku Tahu Dari Mana Aku Berasal dan Aku Berani Tidur Sendiri. Dan ada juga buku tentang konsep life skill berupa pertolongan pertama pada kecelakaan yang sangat dibutuhkan, mengingat anak-anak seringkali mengalami kecelakaan kecil saat beraktivitas. Nah, ini ada di buku yang judulnya Aku Belajar Pertolongan Pertama. Setelah aku banyak belajar mendalami tentang parenting dan juga pendidikan anak usia dini, maka aku mulai merasakan bahwa buku adalah kebutuhan aku dalam peran aku mendidik anak-anak. Di dalam buku juga aku bisa memberikan mereka nasihat tanpa aku harus marah-marah atau mengarang cerita. Dan juga anak-anak plusnya jadi lebih suka buku dibandingkan dengan gadget. Jadi sangat penting banget nih menghadirkan buku Little Abid di rumah untuk aku. Karena itu aku menyarankan buat bunda semuanya bisa menghadirkan Little Abid di rumah ya. Pada dasarnya buku adalah jendela dunia. Jadi apapun profesi anak kita nanti, maka dia harus suka nih sama buku biar bisa lebih mendalami apa peran mereka. Dan juga para bunda, dengan buku anak bisa berimajinasi sendiri, bisa mengimajinasikan secara visual di kepalanya. Jadi otak mereka distimulus untuk terus bekerja dengan baik. Makanya anak yang suka buku itu rata-rata adalah anak yang pintar.
Baik Bunda, sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, share ke seluruh media sosial milik Bunda. Terima kasih ya, semoga bermanfaat.